Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Diksi. Sekarang kita kembali lagi di acara podcast kali ini. Sekarang kita udah bersama Kak Dwi. Di sini aku Kori yang akan ngobrol santai nih bareng Bang Dwi nanti. Nah, mungkin Bang Dwi juga bisa berkenalan. Apa sih? Halo semuanya, sobat isi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi. Saya dari Yayasan Skala Indonesia. Kebetulan saat ini saya dipercaya sama teman-teman Skala untuk berada mewakili Skala di acara Bincang Bencananya disasterchannel.co. Sebelumnya senang sekali loh, Re, aku diundang di acaranya di podcast Bincang Bencana kali ini. Apa, Ih, Re? iya, iya Kak Dewi. Sebenarnya kita di sini pengen ngobrol-ngobrol nih tentang apa Mm-mm. sih itu sebenarnya Yayasan Skala gitu. Oke. Bagaimana latar belakangnya itu sih. Oke. Mungkin Bang Dewi nih kan udah lama di Skala ya, bisa menjelaskan gitu bagaimana latar belakang dari Skala itu sendiri. Oke. Kalau dibilang latar belakang Yayasan Skala, jadi Yayasan Skala itu merupakan salah satu lembaga non-profit yang dibentuk saat itu di 2015, cuman kita Hmm. masih eh, berstatus perkumpulan. Jadi skala ini dibentuk oleh teman-teman jurnalis yang latar belakangnya dari beberapa media yang concern sama isu perubahan iklim, Oh. kebencanaan, sama konflik. Jadi dulunya tuh skala itu sebelum masuk ke isu kebencanaan dan lingkungan, kita banyak menangani konflik-konflik sih itu, Re. Oh, terus kenapa sih Bang yang awalnya nih skala dari fokus isunya itu Mm-mm. konflik, terus ada dia perubahan iklim, bencana gitu. Pada Mm. akhirnya kenapa sih akhirnya skala nih fokus aja di bencana gitu? Ya, jadi dulu ketika sudah masuk banyak konflik-konflik, isu-isu konflik yang sudah kita tanganin, ternyata isu kebencanaan juga masuk dalam konflik. Kayak Hmm. misalkan di konflik di pengungsian seperti itu, Oh. ternyata di pengungsian juga banyak konflik-konflik yang banyak terjadi di situ. Dari situ awal kita kayaknya teman-teman perpuluhan skala ini bakal sering banget ngobrol sama diskusi-diskusi terkait kebencanaan dan perubahan iklim itu sih sebenarnya. Hmm. Sebelum nih mungkin aku juga mau nanya gitu. Hmm, Mungkin konflik sebenarnya apa sih yang ditemui gitu pada awalnya tuh? Konflik seperti apa? Terus oke. abis itu isu lingkungan seperti apa gitu yang Hmm. digeluti oleh skala ini? Ya, kalau misalkan konflik dulu tuh kita banyak banget nanganin konflik terkait anak sih, lebih ke Oh. pendidikan ya. Jadi dulu kita banyak banget nanganin kasus-kasus konflik di sekolah. Jadi banyak korban-korban bullying seperti itu dan juga kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh beberapa banyak orang gitu kan. Itu kita kita tampung, kita uh, kasus ini kita kita angkat sih seperti itu. Itu sih Mm-mm. awalnya. Tapi mungkin mau nanya juga ya terkait Mhm. apa sih tujuan atau motivasi gitu pada akhirnya skala itu bisa terus berjalan sampai Ya. sekarang gitu. Skala ini sih tujuannya awalnya adalah sebenarnya ingin mengedukasi sebenarnya ke menyampaikan informasi-informasi terkait kebencanaan, lingkungan dan isu-isu pendidikan sebenarnya karena kan saat ini kan terkait kesiapsiagaan itu banyak banget ya yang mesti harus disampaikan informasi-informasi kebencanaan dan fokus kita sampai saat ini juga fokus di isu kesiapsiagaan Hmm. lingkungan untuk mengedukasi ke masyarakat luas untuk lebih aware lagi sama pengurangan risiko bencana itu sih. Eh, ya mungkin teman-teman nih kan masih pada bingung nih Hmm. antara Yayasan Skala Oke. sama Disaster Channel Oke. itu tuh sering banget digabungin Nah, gitu. Ini yang bener nih Yayasan Skala apa oke. Disaster Channel nih Oke. gitu. Jadi Seperti apa? kalau beda Yayasan Skala sama DC ya. Jadi Disaster Channel ini adalah salah satu portal kebencanaan yang diinisiasi salah satunya ada dari Yayasan Skala Indonesia, Hmm.
ada dari BPPT dulu, terus ada dari Tempo, lalu juga ada dari Planas PRB. Eh, Inisiasi ini dibentuk makanlah ada namanya di sasachannel.co, yaitu sebagai Knowledge Management Center awalnya, untuk menginformasikan isu-isu seputar kebencanaan, isu-isu seputar pengurangan risiko bencana sama terkait kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia, dan mengumpulkan semua informasi, catatan-catatan penting terkait kebencanaan itu sih kita kumpulkan jadi satu, kita ramu di portal di sasachannel.co. Itu sih tujuan awalnya. Seperti itu. Jadi skala ini saat ini dipercaya sama inisiasi-inisiasi yang ada tadi untuk mengelola portal di sasachannel.co itu. Dan saat ini DC ini disponsori oleh beberapa donor, salah satunya dari APAT Indonesia, seperti itu. Itu sih saya. Oh ya. Kalau ini Bang, kan tadi terkait Disaster Channel dan Yayasan Skala sendiri, kayak Disaster Channel itu kan lebih ke arah medianya ya gitu. Betul, di Kalau portalnya. kalau untuk Yayasan Skala sekarang ini tuh apa kegiatannya gitu dari 2015 tuh, apa yang udah dilakukan oleh Skala gitu? Oke, jadi sebelumnya di Skala ini kita punya 3 divisi nih, divisi yang pertama itu ada divisi kampanye media. Di sini kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi kebencanaan melalui berbagai lini media massa, baik itu baik dari cetak, dari online, dari TV, dari radio. Itu kita lakukan berbagai edukasi kebencanaan melalui saluran-saluran media tersebut, dan juga kita membuat kampanye-kampanye media dalam bentuk tools, dalam bentuk poster segala macam. Itu yang kita sebarkan melalui divisi kampanye media, seperti itu. Lalu juga kita punya namanya divisi riset. Divisi riset ini ketika kita sudah mau melaksanakan kegiatan, kita tentunya harus mengawali riset-riset dulu tuh, penelitian. Banyak Skala ini melakukan penelitian. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan dan itu selalu kita laksanakan, yaitu ekspedisi. Nah, ekspedisi ini kita ramu dalam bentuk penelitian, tapi lebih enak untuk dinikmati sama masyarakat, untuk penyampaian informasinya juga lebih mudah untuk dipahami sama masyarakat. Dan contoh ekspedisi yang pernah kita lakukan itu adalah ekspedisi Palu Koro, ekspedisi Batavia, ekspedisi Jawa Dwipa, dan kita baru sekarang nih melaksanakan ekspedisi Susur Sesar Baribis. Itu bagian dari salah satu kegiatan tim riset di Yayasan Skala Indonesia. Lalu juga kita punya divisi namanya pengembangan masyarakat. Nah, betul. Di sini adalah kita setelah kita riset, kita sudah memberikan kampanye, lalu kita melakukan pengembangan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk kayak pelatihan, bentuk kayak kampanye lebih ke peningkatan kapasitas masyarakatnya, seperti itu sih. Saat ini kami sedang melakukan kegiatan pengembangan masyarakat di wilayah Nanggewer dan Pondok Rajek di Cibinong itu. Iya Bang, menarik banget ya tadi kegiatan dari Skala ini, ada kampanye, ada riset, ada pengembangan masyarakat juga ya. Mungkin aku pengen sedikit menggali lebih dalam lagi nih. Sebenarnya fokus itu kan tadi fokus dari apa ya? Lebih ke apa sih yang jadi nilai daya tarik di Skala nih gitu, dari bidang keilmuannya gitu. Selain tadi tentang manajemen bencana gitu, apa yang membuat manajemen bencana di Skala tuh unik Bang gitu? Yang unik itu adalah kita salah satu yang unik adalah itu riset kita ya, dalam kita kelola dalam bentuk sebuah ekspedisi di mana kita menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk membahas isu kebencanaan. Jadi menyatukan berbagai disiplin ilmu yang nantinya kita keluarkan dalam bentuk informasi media-media
kampanye sih. Itu yang menjadi unik, dan juga dari situ kita bisa memetakan kapasitas masyarakat seperti apa dan bentuk kegiatan apa yang mungkin nanti bisa kita kembangkan bersama. Itu sih. Tapi untuk dari masyarakatnya sendiri nih Bang, apa yang unik apa yang skala temukan di masyarakat yang hal yang unik gitu Wah, kalau yang unik di masyarakat sih banyak sih, contohnya bencana terkait tadi. kebencanaan ya. Kayak di Aceh itu masih minimnya edukasi-edukasi kebencanaan. Lalu juga ternyata banyak sekali di wilayah-wilayah dampingan kami yang masih mempertahankan budaya-budaya lokal, karifan-karifan lokal. Itu masih banyak sekali yang masih dipertahankan sama masyarakat-masyarakat di sana. Itu sih. Artinya skala juga menggandeng apa ya, ingatan-ingatan itu untuk Betul. sama-sama tangguh bencana gitu ya Betul, Bang. iya. Mungkin sebelum kita terakhir nih Apa Bang, nih? maksudnya kita menutup gitu, kita menutup nih. Oke. Apa sih harapannya Bang Dwi ini untuk skala, terus untuk masyarakat sendiri dalam agar tangguh gitu dalam menghadapi bencana gitu. Ya, harapannya kalau dari skala sendiri adalah eh, kita pengen terus mengedukasi terkait kebencanaan secara terus-menerus ya, agar lebih masyarakat lebih tangguh lagi, dan juga harapannya supaya masyarakat juga lebih peduli lagi, lebih aware lagi terkait kesiapsiagaan bencana. Itu aja sih saya. Oh, iya. Oke, makasih banyak ya Sama-sama. Bang Doi. Kita udah ngobrol kurang lebih 15 menit gitu Oke. ya. Jadi mungkin dari aku terima kasih banyak ini kepada Mas Dwi. Jadi sampai jumpa di podcast diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.